Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Warta Pelangi yang ada di rumah yang saya cintai. Pada malam hari ini kita sedang tetap masih berdiskusi di lintas agama. Yang mana sahabat kita Antonius dengan saudara-saudara kita Muslim berdiskusi tentang Bible dan tentang Al-Quran. Yang mana terkandung daripada isi-isi Bible dan isi-isi Al-Quran tersebut. Dan tidak lama-lama, mari saudara-saudara ikuti saya untuk mentelaah dan menonton acara saya ini. Sehingga nanti bisa berkomentar. Oke, Fadal Maskuro. Oh Allah Tuhan juga, Bapa Tuhan juga, Yesus juga Tuhan. Bisa enggak Bang jelaskan Bang? Silakan Bang. Ya, jadi dalam keyakinan Kristen yang saya ikutin itu Allah itu mempunyai keberadaannya dalam tiga yang bisa kita kenal ya. Jadi ada Sang Pencipta, Sang Sumber, Bapa itu yang disebut Bapa ya kalau perjanjian baru istilahnya. Kalau dalam perjanjian lama itu Elohim. Kemudian Allah itu memiliki firman. Ya, Elohim itu memiliki firman yang Elohim memiliki firman. Oke. firman di mana firman itu adalah di mana dia bisa menciptakan sesuatu yang belum ada Ya. melalui firman-Nya. Oh iya. Firman itu apa Bang? Maaf dulu Bang. Firman itu apa menurut Abang? Firman itu adalah suatu apa kalau di kita itu kalam apa firman itu seperti ucapan ya, kalimat Oke. kalimat ya. Oke Bang. Ucapan itu firman. Ya. Ucapan Tuhan ya Jadi Bang. jadi dia berfirman. Jadi cukup dengan firman-Nya dia bisa menciptakan apa yang belum ada menjadi ada. Ya. Kemudian dia mempunyai sifat hidup, yaitu rohnya. Ya, kalau dalam perjanjian baru dikenal Roh Kudus. Ya, jadi itu Roh Allah sendiri yang memberikan kita ini semua kehidupan. Nah, di situ merupakan satu kesatuan dari Allah Tritunggal. Itu konsep Tritunggal yang kami kenal gitu loh. Jadi Allah itu memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya. Bang, izin Bang. Menurut Abang tadi firman itu adalah perkataan. Apakah perkataan ini juga hidup Bang? Yang hidup rohnya. Jadi firman itu adalah kekuasaan dia. Jadi salah satu bentuk kekuasaan Allah itu, kekuasaan Elohim itu adalah dia bisa cukup dengan mengucapkan berfirman maka segala sesuatu itu langsung jadi. Boleh saya tanya. Kenapa? Jadi Yohanes 1 gitu. Maksudnya Yohanes 1 ayat 1 itu yang Abang sampaikan. Kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 2, kejadian 1 ayat 3. Itu di situ kelihatan bahwa pada mulanya Elohim itu menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia berfirman, jadilah terang, jadilah apa gitu loh. Kemudian Roh Allah melayang-layang di yang ketiganya ya, melayang-layang di permukaan air. Nah, jadi artinya di situ ada keberadaan atau wujud Allah yang nggak kelihatan itu bisa kelihatan dari firman dan rohnya. Gitu. Ya, sekarang saya tanya, mengapa dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8, Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Mengapa firman yang di dalam Yohanes 17 nomor 8 itu tidak menjadikan satu? Karena sebab Yohanes 17 nomor 8 itu bukan hanya satu firman, sebab segala firman. Artinya, sebab segala firman berarti firmannya banyak. Yang engkau sampaikan kepadaku ini sudah bertentangan. Tadi katanya 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8, Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, ya kan? Tetapi dibantah antara lain oleh Yohanes 17:8 bahwa
sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Ini firman dan engkau sudah tidak menyatu lagi. Bagaimana ini? Bertentangan. Nanti banyak lagi yang bertentangan. Silakan beliau Bang Antoni. Silakan bang. Nah, Bangku. Nah, jadi kami percaya ya, kalau umat Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah atau Elohim yang menjadi manusia, dan dia bisa dilihat dari semua perkataannya itu menunjuk bahwa dia mempunyai otoritas Allah itu sendiri. Ya, jadi dia mengatakan, kalau para nabi itu mengatakan bahwa malaikat menyampaikan sesuatu atau dari mimpinya atau dari, kalau dia dari dirinya dia sendiri, makanya itu menegaskan bahwa dirinya itu sendiri, firman Allah itu sendiri telah ditanamkan, telah diinstal ke dalam pribadi Yesus itu. Itu pemahaman dari yang Yohanes tadi itu, yang 17:8 itu ya. Salah bang. Yang saya tanyakan. Bang. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Setelah itu jenengan. Yang saya tanyakan tadi 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8. Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu kan. Ini. Tetapi di dalam Yohanes ya tadi yang sudah saya bacakan itu bahwa Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Ini antara firman dan engkau itu adalah Bapa kan, sudah tidak bersatu lagi. Itu kan maksudnya. Jangan kalau menjawab itu sesuai dengan pertanyaan. Bahkan itu semua sudah tidak sesuai dengan KPR 236. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dan ini kan sudah tidak bersatu lagi. Dan itu pun bertentangan dengan Markus 12:29 ya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Ini jawab Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dari berbagai ayat ini kan tabrakan semua secara maknawi. Mana yang benar? Sama-sama tertulis. Itu maksudnya Bang. Terima kasih. Kalau nggak bisa jawab, ngomong saja nggak bisa, PR begitu Bang. Tidak dikejar kalau ngomong tidak bisa. Ya, silakan Bang Tunis. Jujur lebih bagus Bang Tunis. Kalau jujur boleh. Kalau, ya, jadi harus dilihat ya dari mana Yesus itu berasal dan bagaimana Yesus itu sebagai manusia. Jadi dia punya keberadaan sebagai manusia juga, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Maka itu kalau konteksnya dia berbicara sebagai manusia, tentunya dia akan berbicara sama bahwa kita ini yang menyembah kepada Bapa tadi yang mengutus dia, atau ini dalam doanya pun juga diajarkan doa Bapa kami gitu loh ya. Jadi artinya bahwa dia itu sebagai manusia yang sama seperti kita pada saat firman Allah itu sendiri menjadi manusia gitu. Tapi Allah yang Elohim yang ada di arasinya ya tetap tidak kehilangan firman itu sendiri dan rohnya itu sendiri. Ya sudah, biar Bang Kismet aja menilai apakah itu menjawab atau belum. Jujur aja lah, jujur aja. Biar saja Gus. Biar netizen juga. Ya, saya diam dulu. Silakan yang lain lah. Kayaknya beliau masih awam itu. Masih awam beliau ya. Gini Bang, ya saya host ya Bang ya. Jadi saya mau menanyakan, Abang ini mengikuti ajaran Yesus apa Paulus Abang? Silakan Bang. Sebenarnya Abang itu mengikuti Yesus apa mengikuti Saulus Bang? Ya. Sementara Yesus itu mengharamkan memakan babi, sementara Saulus nggak apa-apa. Gimana tuh Bang? Silakan. Kalau di dalam iman Kristen, ya, yang menajiskan orang itu bukan yang masuk di dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut, yaitu kata-kata jahat, fitnah, ya kata-kata tidak benar itu. Jadi penegasan mengenai haram-halal tentang makanan di Kristen itu tidak terlalu menjadi persoalan dibandingkan dengan Yahudi yang banyak sekali sederetan pantangan-pantangan makanan haram itu. Jadi Yesus dengan Paulus
ya, itu memang tidak bertemu secara fisik, tapi secara mental. Artinya dia diutus untuk menjadi rasul para bangsa. Artinya kebetulan memang dari segala murid-murid Yesus itu, pengikutnya ya, Paulus itu memiliki warga negara Roma. Jadi Roma itu sebagai katakan Pax Romana ya, jadi dia penguasa boleh bilang internasionalnya. Jadi memang dia tepat sekali diutus untuk menginjili dan menulis kepada para bangsa-bangsa gitu. Jadi katanya tadi di sana yang dinajiskan itu bukan perkara yang masuk, tetapi perkara yang dinajis itu barang yang keluar, betul kan? Nah, Ya, sementara yang keluar dari perintah keinginan nafsumu, lalu sudah perbuatannya itu untuk memasukkan ke dalam itu tangan, mulut kita mengunyah langsung kita masukkan ke dalam, itukah bukan juga bagian daripada perbuatan? ya, pemahamannya begini, bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu ya istilahnya haram tidak haram itu karena mungkin konteks keadaan itu pada saat dibuat di Musa. Mereka itu Musa yang menurunkan pertama kali Taurat itu. Karena konteksnya mereka di gurun, nggak mungkin tuntutan-tuntutan makan, mereka pengen makan ini, ya makanya dibuat larangan aja. Karena kan seperti misalnya dia pengen ikan yang bersisik loh, itu susah kan nyari ikan juga di gurun. Nggak boleh makan babi piaranya perlu air begitu banyak, sementara mereka di gurun. Jadi peraturan-peraturan itu dibuat untuk konteks pada saat kisah pada saat itu. Tapi karena mereka memiliki pemahaman bahwa itu dipegang terus secara tradisi dan kuat, sehingga larangan itu menjadikan masalah. Nah, dianggap bahwa itu sesuatu yang najis, kotor, Itu haram. pendapat itu menurut Alkitab, menurut Tuhan, apa menurut pendapat individu manusia? Enggak, pendapat itu saya bukan pendapat saya sendiri, itu pendapat dari Alkitab bahwa Mana yang dalilnya mana bahwasanya kemungkinan di gunung tadi nggak ada batu? Ada nggak dalilnya? ada, sebentar saya cari ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bang Jimmy Sitepu. Selamat malam. Bang Jimmy Sitepu ini non Muslim bang? Bang Jimmy. Iya. Kalau abang bisa membantu temannya bang, dibantu aja bang. Bang Antonius. Ya itu bagus itu. Silakan Dibantu bang. aja. Lebih enak bang. Silakan. Silakan bang. Karena Kebetulan setiap namanya kebetulan datang saya dari enggak, kebetulan petunjuk. saya bukan paham doktrin bang. Jadi kebenaran sekali. Kalau menurut segala sesuatu firman. Kebetulan saya bukan paham doktrin. Oh iya, ya, mantap bang. Jadi kalau itu ada suatu perubahan. Saya bukan paham doktrin bang. Iya bang. Sebentar bang, sebentar. Ya, itu kan kalau memang Yesus melarang untuk makan babi, itu kan hukum Taurat itu kekal untuk selama-lamanya, nggak ada suatu perubahan. Tidak ada perubahan walaupun 1 iota pun. Dalam keadaan apapun. Jadi kalau ada suatu perubahan berarti ini pendapat manusia yang lainnya. Bukan firman Tuhan. Begitu kan? Sepakat nggak? Sepakat. Yesus kan Tuhan menurut mereka. Artinya perkataan Tuhan lah diikuti. Saya ambil dari Matius. Menurut saya enggak bang. Enggak, tunggu dulu Bang Jimmy sebentar Bang. Ini Bang menurut Tonius saya enggak. Iya, nanti tunggu dulu Bang. Silakan Bang Tonius. Silakan Bang Tonius. Ya. Jadi dari Matius ya, Matius 15 ayat yang ke-11. Dibuka ya, teman-teman lain dibuka. Matius 15 ayat 11. Coba dibuka. Silakan dibacakan Bang. Sebentar, kacamata saya ketinggalan. Kok ketinggalan bang? Yang lain ada enggak? Disampaikan aja, disampaikan Bang Tonius. Bukan yang masuk ke dalam mulut Ya. yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut gitu, inilah yang menajiskan orang gitu.
Itu kata Iya. Paulus Jadi ya, Bang. itu. Paulus ya. Itu bukan, itu perkataan Yesus. Hah? Iya. Kata Paulus, itu perkataan Yesus Iya. itu. Nah, Iya, jadi itu kan gini, perkara yang Paulus, ya, masuk, bukan perkara yang masuk ke mulut itu yang dinajiskan, betul kan? yang menajiskan orang. Jadi yang Yang haram loh ya, menajiskan bukan yang orang itu bukan perkara yang masuk ke mulut, bukan? Betul? bukan makanan maksudnya, tapi yang keluar, maksudnya ucapan jahat, fitnah, bohong, itu Babi yang menajiskan itu orang. sudah keluar belum dari mulut Yesus bahwasanya itu dia dilarang karena berkuku belah itu. Ya makanya itu di sini Yesus tidak konsep istilahnya apapun yang boleh kita makan silahkan gitu loh, karena bukan makanan yang menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar dari mulut kamu itu yang jahat itu yang menajiskan kamu, itu loh konsepnya. Iya. Muntah tuh, Bang. Mungkin muntah ya. Iya, Yang cuman muntah itu nggak boleh kata-kata dimakan itu lagi. kan sudah keluar dari mulut bahwasanya itu ditetapkan sebagai hukum dan hukum itu tidak ada pernah mengalami suatu perubahan. Babi dan kuku belah itu diharamkan. Betulkah begitu? Justru itu yang membuat bahwa keilahian dari Yesus Kristus itu dia bisa merubah hukum haram halal. Kalau Oh, dilihat kalau hukum itu bisa dirubah-rubah, berarti nggak ada ketetapan hukum sehingga bukan, dapat karena hanya berubah Allah terus. sendiri. Yang berhak itu merubah Allah. Sebentar. Kalau Allah itu membuat, dia bisa rubah gitu. Bisa Sebentar. Jangan campur, Gus Romi. Jangan Salah. dicampuri. Jangan dicampuri. Jangan dicampuri Gus Romli, Karena jangan salah. dicampuri lah. Karena Iya, salah Bang Ismet. Iya, kalau Salah. persi Islam, oke lah kita katakan salah. Kalau Bukan Kristen- versi Bible, versi Bible. Coba. Ini Coba begini. versi Bible, silakan. Ya, jadi yang menyatakan bahwa haram makan babi itu Ulangan 14 nomor 8 ya. Dan Imamat Itu perjanjian lama. 11 nomor 7, Yesaya 66 17. Sedangkan yang menghalalkan itu bukan Yesus. Yang menghalalkan itu semua adalah Roma 14 nomor 2 sampai 3, Roma 14 nomor 17, Roma 14 nomor 20. Jadi Yesus tidak pernah merubah hukum Taurat. Justru yang merubah menghalalkan yang diharamkan itu adalah penulis Roma. Siapa penulis Roma? Roman Paulus lah. Lanjut yang lain. Gimana Bang Tony? bohong. Mau menanggapi? Kalau nggak open camp bohong itu. Apanya? Bagaimana itu Bang Antonius? Ya Bang Bang Antonius Tony gimana gimana, itu? Bang Tony? Setuju Open ya? camp dulu. Ah, iya. Ya,